Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Mimnusa yang dirahmati Allah mana saja berada, jumpa lagi bersama kami Majelis Az-Zikra yang membawa Yayasan Nurul Yaqzat. Alhamdulillah hari ini kita akan kegiatan bincang santai Tauhid Tasawuf. Ya, adapun materi kita, tema kita pada hari ini membahas tentang Al-Quran dan pendidikan. Ya, pemirsa Mimnusa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di antara kita telah hadir narasumber Bapak Dr. Najamuddin Petasolong. Beliau sebagai Ketua MPTT Kabupaten Bone Bolango, sekaligus jabatan beliau sekarang sebagai Sekretaris Prodi PAI Pendidikan Agama Islam di Pasca Sarjana YN Sultan Amai Gorontalo. Nah, menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas ketika Al-Quran ini dan pendidikan di bulan Ramadan ini. Nah, seperti apa pembahasan berikutnya? Mungkin sebelumnya kami sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah di samping materi kita hadir juga mahasiswa PBA Pendidikan Bahasa Arab YN Sultan Amai Gorontalo yang ikut kajian keislaman kita pada hari ini. Ya, mungkin Ustadz bisa diulas secara singkat dulu seperti apa Al-Quran dan pendidikan itu. Ya. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada kesempatan ini untuk mengisi kegiatan bincang-bincang santai Tauhid Tasawuf yang mengambil tema berkaitan dengan Al-Quran dan pendidikan. Jadi tema ini menarik karena kita diperhadapkan dengan kondisi pendidikan kita hari ini yang memang butuh perhatian serius dari semua kalangan. Dan kebetulan saya berada di jajaran Sekretaris Prodi PAI Pendidikan Agama Islam di Pasca Sarjana YN Sultan Amai Gorontalo, sehingga banyak bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan kajian-kajian kita di dunia akademik tentang pendidikan ini memang tidak lepas dari kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang apa itu Al-Quran dan pendidikan, maka menarik diperjelas dulu Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ya, pendidikan itu secara sederhana dimaknai sebagai bimbingan, bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian Muslim sesuai dengan standar Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ini kita sering berada di dunia pendidikan yang selalu mendasarkan pendidikan itu kepada Al-Quran dan hadis, tetapi dalam praktiknya tidak ada bedanya. Misalnya ketika kita katakan madrasah itu berbasis pendidikan Islam yang mendasarkan kepada sumber Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita lihat perbedaannya dengan di sekolah umum, bedanya ya, kalau jilbab itu sebagai perbedaan,
Di sekolah sekarang juga pakai jilbab. Sekolah umum ya. Betul. Nah, sehingga mata pelajarannya juga sama, ada umum, ada. Jadi itu antara IAIN misalnya dengan UNG sama-sama pendidikan, tapi yang satu mendasarkan kepada Al-Quran sebagai dasarnya. Nah, tapi kita sulit menemukan apa sih perbedaannya lembaga pendidikan Islam dan yang umum itu. Karena dari segi praktek yang mendasarkannya tanpa menyebut diri sebagai lembaga pendidikan Islam, tapi praktek-praktek dalam kehidupannya memang sudah sangat Islami. Jadi itu sebagai awal untuk kita mengaitkan antara Al-Quran dan pendidikan Islam dalam realita, ya, terutama yang ada dalam kehidupan lembaga pendidikan Islam. Nah, sekarang ini kemudian kita bertanya, mengapa pendidikan itu harus didasarkan kepada Al-Quran? Karena yang banyak dibahas itu lebih pada memberikan pemahaman bahwa pendidikan Islam itu harus didasarkan pada Al-Quran. Tetapi kita tidak atau jarang diberi jawaban mengapa harus didasarkan kepada Al-Quran. Dan saya sering menanyakan hal ini pada mahasiswa, jarang yang bisa menjawab persoalan atau permasalahan ini. Nah, sehingga saya menarik untuk ini dijadikan bahan untuk kita jadikan tema bincang kita kali ini, dan insya Allah pemirsa juga akan memberikan manfaat terkait dengan diskusi atau bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Nah, mengapa harus didasarkan pada Al-Quran? Karena memang akal kita ini terbatas. Kemampuan akal kita ini di dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan Islam, persoalan-persoalan pendidikan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan kemampuan logika kita. Banyak persoalan-persoalan yang memang harus didekati dengan wahyu. Nah, salah satu contoh misalnya di dalam mendidik rohani dengan berpuasa. Puasa ini kan latihan untuk membentuk mental yang otonom dalam diri manusia, sehingga tanpa disadari dia terjadi perubahan pada dirinya melalui sebuah penempaan atau pendidikan Ramadan itu, yang itu tentu bukan keluar dari regulasi, bukan keluar dari kepres, tapi mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, pendidikan ibadah, pendidikan tauhid. Itu terimplisit di dalam pendidikan Ramadan itu, yang bersumber atau didasarkan pada Al-Quran. Nah, maka ini bisa dijadikan sebagai penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Problem-problem kemanusiaan, problem-problem kehidupan, itu bisa dipecahkan dengan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apalagi kita sekarang lagi memperingati nuzulul Quran, itu kita di mana dikatakan bahwa difirmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan petunjuk bagi umat Islam. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti bukan dikhususkan untuk umat Islam. Karena di situ pakai hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan pembeda bagi yang hak dan yang batil. Nah, ini kita sudah banyak mendengar ya uraian dari para penceramah, ustadz,
kiai terkait dengan makna hudal linnas. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana contohnya atau bagaimana memposisikan Al-Qur'an itu sebagai hudan. Nah, jadi saya beri contoh dulu lah ya. Sekarang ini kita cenderung ketika menghadapi sebuah persoalan diperhadapkan dengan problem yang membutuhkan penyelesaian. Ya, persoalan kehidupan lah. Saya beri contoh saja, kita persoalan kemanusiaan kita hari ini ledakan penduduk. Ya, itu sudah lama, sejak era Soeharto itu jadi persoalan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Kemudian lahirlah kebijakan pemerintah untuk mengatasi ledakan penduduk itu dengan program keluarga berencana. Nah, program ini hasil olahan akal, hasil temuan dari kebenaran logika untuk menyelesaikan problem ledakan penduduk. Tetapi kemudian ini diprotes oleh para agamawan ketika itu. Akhirnya kita cari-cari dalil untuk membenarkan ini pikiran-pikiran solusi-solusi akal ini dicarilah dalil Al-Quran sebagai hudal linnas. Nah, persoalannya apakah yang begini yang namanya menjadikan Quran sebagai hudal linnas? Nanti sudah ada masalah baru cari-cari Quran sebagai pembenar. Hudan itu kan harusnya dia jadi petunjuk. Petunjuk itu adanya di depan. Sebelum akal, dia sudah Al-Quran dulu dihadirkan. Kemudian akal menginterpretasikan itu. Nah, sekarang misalnya persoalan COVID-19. Kita diperhadapkan dengan problem itu. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai hudan dalam penyelesaian COVID-19 itu? Nah, memang benar ada kita diperintahkan cuci tangan, ya kan? Jaga jarak, kemudian menjaga kebersihan, menggunakan masker. Tapi itu kalau ditanya ke kita, apakah itu kita temukan itu solusi dari Al-Quran? Tentu itu kita akan katakan itu adalah anjuran dari pemerintah. Yang ketika merumuskan anjuran itu tidak menggali dari atau mendasarkan pada Al-Quran. Tapi kalau ditanya apa ada dasarnya? Ada. Semua kita akan mengatakan itu ada. Mencuci tangan, kebersihan sangat dianjurkan oleh Islam. Tapi kita tidak berangkat dari situ menemukan ini, menyelesaikan ini. Hanya untuk membenarkan anjuran pemerintah. Nah, ini yang bagaimana dalam dunia pendidikan kita hari ini, saya melihat memang kajian-kajian pendidikan Islam itu banyak mengambil teori-teori barat tentang nativisme, konvergensi, dan teori-teori lainnya itu, kemudian kita kaitkan itu dengan ayat. Sehingga ketika ini dikaitkan dengan ayat, seolah-olah, oh ini sudah memfungsikan Quran sebagai hudal linnas wa bayyinat. Padahal kita sebenarnya hanya menjustifikasi akal kita dengan kebenaran Al-Quran. Bukan menyelesaikan persoalan berangkat dari hudal linnas tadi. Ini kira-kira yang perlu kita dudukkan dulu. Bagaimana sih memposisikan Al-Quran sebagai dasar di dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan. Ini menarik sekali untuk kita lebih perdalam karena memang sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencar untuk memperbaiki kehidupan berbangsa ini dengan menekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter, karena memang penyelesaian masalah ini harus dimulai dari pendidikan, terutama yang pendidikan-pendidikan yang punya basis religius. Nah, punya basis religius untuk memperbaiki hati, memperbaiki hati, karena sumber kerusakan itu berasal dari hati atau segumpal darah, daging ya, darah, dan apabila itu baik maka baiklah seluruh amalnya. Nah, bagaimana memperbaiki hati? Ya,
itu tentu kita harus merujuk kepada pesan-pesan ilahi. Itu dalam Al-Quran hadis, karena memang yang tahu persoalan hati itu adalah yang menciptakan hati itu sendiri, yaitu Allah. Nah, persoalan hati itu buatan Allah, made in Allah. Maka petunjuknya ya harus merujuk pada Allah sebagai pencipta, Al-Khaliq, ya, yang menciptakan manusia. Bagaimana manusia itu harus dididik? Ya tentu harus berangkat dari petunjuk-petunjuk wahyu. Jika tidak, maka akan terjadi kelainan, akan terjadi tidak akan terwujud apa yang diharapkan, yaitu terwujudnya manusia yang berkepribadian muslim. Tentu yang berkepribadian muslim itu penekanannya adalah bagaimana dia bisa mengenal Allah. Jadi pribadi yang mengenal Allah, dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah dalam batinnya. Sebenarnya seluruh materi yang akan kita ajarkan itu mendorong peserta didik untuk bisa ke situ. Cuma persoalannya kan materi-materi kita diarahkan untuk peserta didik itu supaya dia menguasai materi. Menguasai materi supaya ketika di ujian dia bisa menjawab materi. Bahkan sambil nyontek, sehingga dia tidak melihat bahwa Allah mengawasi dia. Jadi tidak hadir Allah dalam batinnya. Padahal sedang mengisi tes tentang pendidikan Islam. Nah, ini yang saya kira memang didorong oleh puasa ini untuk menampilkan pribadi yang otonom. Kita berbuat bukan karena paksaan orang luar, tapi karena kesadaran dari dalam. Karena akal kita sudah terpetunjuk, hati kita terpetunjuk, karena selalu mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbuat, diorientasikan kepada pendidikan yang bernuansa ilahi. Artinya pendidikan yang tidak menghilangkan nilai-nilai ketuhanan pada diri manusia. Padahal kan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa barang siapa yang mempelajari ilmu agama hanya untuk tujuan keduniaan, maka dia sebenarnya sedang meruntuhkan agama. Dan ini yang terbanyak adalah ya kita yang mengatakan pendidikan Islam tapi tujuannya keduniaan. Bukan berarti itu tidak boleh. Cuman itu tidak direferensikan di dalam Al-Quran. Tidak direferensikan. Tujuannya adalah untuk menjadi hamba dan khalifah. Ya. Menjadi hamba tentu, ya namanya hamba kan kita tentu sudah tahu bersama bagaimana posisi hamba di hadapan tuannya. Nah, tentu kita apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Tapi sekarang apapun yang diperintahkan sami'na wa pikir-pikirna.